terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Yang mengatakan kasus di Polda Metro Jaya harus dihentikan karena tidak sesuai dengan apa yang karena ijazahnya tidak terbukti asli. Kalau ijazahnya palsu, berarti apa? Berarti pasal pencemaran nama baik, apalagi penghinaan, fitnah itu juga tidak ada. Maka kami sangat menghormati, mengapresiasi apa yang disampaikan oleh mantan Kabareskrim, ya, Pak Susno Dwaji dalam acara di salah satu TV bersama dengan Pak Herman, Pak Herman yang mengatakan kasus di Polda Metro Jaya harus dihentikan karena tidak sesuai dengan apa yang karena ijazahnya tidak terbukti asli. Kalau ijazahnya palsu, berarti apa? Berarti pasal pencemaran nama baik, apalagi penghinaan, fitnah itu juga tidak ada. Justru kasus yang ada di Bareskrim ini harus dibuka kembali. Maka surat itulah tadi. Jadi nyambung ya kronologinya. Surat itu tadi yang diberikan. Dan ini saya tambahkan sedikit ya. Alhamdulillah saya barusan saja hari Jumat yang lalu dari kota Solo. Solo itu kota tempat, dan di Solo itu kami berada di Kertopuran, daerah tempat, dan kami berada di gedung umat Islam ya, itu gedung yang sangat bersejarah, perkembangan umat Islam dekat Keraton Surakarta di Ningrat ya, di kawasan Baluarti. Kami mengadakan bedah buku, diikuti oleh ratusan orang, ada sekitar hampir 300 orang, dan sukses. Dan di kota Solo yang kami tadinya khawatir, jangan-jangan kami mendapat penolakan, tidak sama sekali. Justru di sana masyarakat mengeluhkan, mulai dari saya turun di bandara ya, sampai dengan kemudian kami makan sate ya. Dalam rangka untuk apa? Ini adalah temuan yang harusnya membuka kembali kasus dugaan ijazah palsu 263 KUHP yang sebelumnya sudah dilaporkan namun dihentikan melalui proses penyelidikan. Tapi yang apa itu bukti yang kami terima dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah proses yang lama itu tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalahi dengan Pak Michael Sinaga ya. Kami menjemput surat itu di KPU. Karena tidak hanya KPU sebenarnya, kami mengirimkan itu ke 8 institusi. Termasuk diantaranya KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, dan beberapa tempat lain. Termasuk juga ke ANRI, ya, Arsip Nasional Republik Indonesia dan tempat lain. Justru kasus yang ada di Bareskrim ini harus dibuka kembali. Maka surat itulah tadi. Jadi nyambung ya kronologinya. Surat itu tadi yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami teliti dalam buku ini itu tidak salah. Karena yang kami teliti bahannya sama. Jadi sudah saya cek dan tinggal kemudian nanti keluar research yang terbaru yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Clear. Oleh Bapak Tresno Subagio, kepada beliau dan saudara, bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk mengaminkan doa yang akan kami baca sedangkan Bapak Ibu yang memulai agama lain. Ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Engkau jadikan negeri kami negeri yang bertertib. Engkau jadikan negeri kami negeri yang bertertib. Mas Roy Suryo. Ini aja. Siap. Lapornya sudah datang ini. Ngomong-ngomong Mas, sini Mas. Nanti nyambung ya. Iya, alhamdulillah. Oh, sudah. Pak Roy sehat selalu. Siap sehat. Mbak Uri. Alhamdulillah. Alhamdulillah, betul sekali tadi yang sampaikan. Kemarin siang, sebelum kalau mungkin teman-teman lihat saya teriak-teriak di atas Mokom ya, di atas mobil komando ya, di depan KPK. Saya paginya ke KPU, Komisi Pemilihan Umum. Dan insya Allah itu juga pesan yang sangat bagus untuk KPUD di Surakarta agar mencontoh yang sudah dilakukan oleh KPU Pusat. Akhirnya kami tim mendapat salinan ijazah yang digunakan oleh Joko Widodo ketika mendaftar untuk menjadi calon presiden di tahun 2019 dan 2014.
Sementara yang kami dapat baru yang 2019. Ya gitu, jadi baru satu. Kami masih menagih lagi untuk 2014. Apa pentingnya? Karena tidak mungkin sebuah salinan ijazah yang dilegislasi sekali itu digunakan beberapa kali. Nggak boleh. Jadi kalau digunakan itu ada batasnya. Jadi artinya kalau itu dilegalisasi, ya itu ya hanya digunakan pada saat itu. Makanya kami akan cek, benarkah dekan Fakultas Kehutanan yang melegalisasi pada tahun 2014 itu adalah orang yang ada pada saat itu, dekan yang bersangkutan. Karena yang 2019 sudah benar, itu yang kita lihat. Namanya Pak Dr. Budiadi, ya bukan Budiari tapi Budiadi. Ya, itu ya. Tapi kita masih menunggu yang 2014 yang kayak apa. Ini penting dan ini sekaligus alhamdulillah Dr. Tifa dan juga teman-teman semua, terima kasih matur nuwun atas semua doa dan supportnya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan, apa yang kami teliti dalam buku ini itu tidak salah. Karena yang kami teliti bahannya sama. Jadi sudah saya cek dan tinggal kemudian nanti keluar research yang terbaru yang diberikan oleh KPU adalah sama dengan yang saya teliti atau yang kami teliti. Artinya apa? Ijazah itu 99,9% palsu. Clear. Kami sampaikan clear. Karena apa? Karena bagaimana posisi cetaknya, bagaimana posisi logo. Mas Refli senang banget ketika saya nerangkan itu dan ada topi merah, ada juga teman yang dari Bandung ya, gitu. Bahwa cetakannya ijazahnya itu berbeda dengan ijazah yang lain-lain. Coba teman bayangkan, dalam satu hari wisuda, harusnya kan cetakannya sama. Tiba-tiba cetakannya hari yang sama tuh kayak meleset. Fotonya tadinya begini, yang tempat milik orang ini gambarnya meleset. Itu kan nggak mungkin cetakannya sama. Itu yang terjadi pada ijazahnya Joko Widodo. Dibandingkan dengan Fronojiwo nomor 1115, dibandingkan dengan almarhum Hari Mulyono 1115, dibandingkan 1116, dibandingkan dengan Sri Murti Ningsih ya 1117 itu beda. Padahal tiga nama tadi sama persis. Posisi tulisannya, posisi logonya itu sama plek ketiplek. Sama plek. Ya punyanya Joko Widodo itu meleset. Yang kemarin saya lihat dari KPU juga meleset. Nah, berarti itu adalah yang tidak benar. Ya, kami masih nunggu dan insya Allah nanti akan dikejar oleh Pak Dr. Taufik yang ada di KPU di Solo. Ya, contohlah yang ada di KPU Jakarta supaya tidak terkena pasal dalam undang-undang kearsipan. 10 tahun nanti kalau nggak keluarin itu. Itu 10 tahun. Itu yang pertama soal. Jadi itu kemajuan hari ini yang baru saya sampaikan ke teman-teman. Jadi nanti kalau Solo memuat itu yang kedua adalah soal anaknya. Selain kami punya rencana menerbitkan Gibran's Black Paper. Ya. Kenapa hitam? Karena sejarahnya ngawur. Lebih gelap. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 syaratnya di pasal 319 atau 619 ya, itu huruf R 169 huruf R. Syaratnya bukan perguruan tinggi, bukan apalagi S3, cukup SMA. Tapi syarat itu syarat vital. Sudah kita cross check ke KPU, mau Anda pendidikan S1, S2, S3 dan sudah ada jurisprudensinya. Jurisprudensi itu kalau bahasa hukum sudah ada ketentuan hukum yang pernah terjadi dan itu harus dilakukan lagi di Surabaya. Seorang caleg partai Nasdem waktu itu mendaftar, dia sudah doktor di Amerika, karena dia nggak punya ijazah SMA, nggak bisa, karena ijazah SMA-nya tidak ada, maka tidak ada. Ini juga, jadi yang namanya Gibran itu tidak ada ijazah SMA-nya, ya. Ijazah SMA sudah coba kita cek ke Orchid Park Secondary School yang ada di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, itu hanya raport kelas 10 dan kelas 11 dan itu berarti belum lulus. Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.